di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras mlebu swarga. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum monoto nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka la turjauna ora den balana sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sangi hadil fikra fal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal medisi rawati minallahi sangi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira alalau minafsika ing atase modo awak sira. Mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan malahno nafsika wa mujamanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah netepi cangcut. Tasmir mana cangcut nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Menurut terang nggih masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana mlayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli napa. Nah Dawe Mu'in itu sederhana oleh gaya contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI rontok munafik kan harus. Wah rontok. Mereka sifat itu sifatnya yang nopo munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah, kiai iku mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana dat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi
Mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku ngopo niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayune, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mergo kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Mana kalau di santri Madura kata, tak kandani pantangane hadisnya Madura la takhdab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon mamaten. Saiki jo ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Aku long Pantura, rati seneng misok Panturan niku. Umur gembelah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu ndak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak meniru yang jajal, mau kitab boy aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu apa itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se-ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asra, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos. Karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas. Udah nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau dijas kuatakan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Makanya njaluk nggung nyai. Wah bingung, bos sing ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora nggo jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime kepengin kiai ini duwe jas. Atau kemungkinan ini Gus Bak iku lho mau ben 3-0 wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku ora gem derek Mustofa, lah mlakune ketime malah loro kabeh. Jane bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, dekne tiket ya aku liku derekno, malah aku sing derekno akhire. Sembrono. Seloro kabeh diten. Opo ora roh. Swarga ya ora roh, dekne sampeyan nak tuntun ya ora roh.
singkat cerita si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, "Cung, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi." Terus kata santrinya, "Ya Syekh, halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih." Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lomo. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan tagnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sehingga kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh, cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paring suka wis ngono lah pokoke. Ya rondo kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Suka. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar, itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi, la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak-mbak atau kang-kang, Gus ibu sedang gerah. Serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan khattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman khattu min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngiling anak. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu
kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna su'antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hamba-Mu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau senang ngaji ini paling senang. Kenapa saya ngaji senang? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahu Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali, terus wong salam template itu nggak sing untung aku ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula, sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kuwe dhuwur kuwe mergo ora ono makome itu. Terbang kan cepet koyo kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku koyo kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng. Tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung wong saiki. Nah wong sepuh numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kurang aku skuter atau mata no. Jenom nak tua no tamalu, jenom kan. Lu wajib buat pasut no kan. Pasut yang fikir mandi yakin. Wah nak yo terlalu senajan tos sah tapi terlalu jenom. Waduh kebualah pan sruwet mas. Piye karepe Arab Saudi nu dolen. Terus kalau penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas ku. Kecuali ke tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih.
Eleng-eleng ya, pokoknya mau ya, nopo. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, gak kodok, qadar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bekodok qadar. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wakil, gus tua pikir tak serah jelas. Goblok cara aku kiai. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab ku hebat. Ono ngrungokno ngaji ku hebat. Ono ora paham tekone majelis ku hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat. Nak ono menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Peksa, nareso niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo salami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali betina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul rata roh utuh ora khusyuk ya. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Oh di santri Bali tiap romo itu mendak astagfirullah. Pikire wong ping pirang astagfirullah wong pikire. Kowe sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelum sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dene. Ngomong iku dibener tangga-tangga ning kanjen kabeh wong Indonesia. Saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak. Makanya haji itu
Pangeran ngiling nang haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang sih dikai satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan, nah model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Wah, sering takoki. Nak cara jenengan sebuti kesa, aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak kok apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas ape ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan yuk. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes sesuk. Mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocol kanjen ngono fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi ku dhorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwandeng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kan ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Enggak usah aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syarat haji ku nek kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge boko wong wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus salat ning gurin. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nah musim haji kan kadang nek sujud ya pas ning boko wong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong iki. Piye gitu? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Wah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemenang kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kon kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah ku piye. Selain wedi ilang no. Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan
Atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisi akhirnya paham, maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah aku piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Iya. Dia cara sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran iku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tuwa kan rapati ayu kan. Jadi kan ndekne iku ngganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kayak bahasa Indonesia wah matane wong. Berarti wakil kelangan bojo, mergo katut karepe ngono. Lah akhire tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ikhram gak nyekel bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf mazhab Malik ngono mazhab. Ono mazhab kok paket khusus iki. Bangune pulsa apa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten angsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia anak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal to. Cara mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab, semboy so intikal pakai apa? Jadi tawaf tok, kok nane Indonesia balik nih. Serepot. Nane wong ora usah gedeng kubu sebelah darah nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Nane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya roh mazhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ora roh. Nane sampe Gus Jati mun anggo celaka, wes musa Gus Pak repot kabeh sah. Aku sak muni-munimu kono. Engko wong nek dadi wong alim pancen bingunge iku piye ya. Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sarone nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Kalau sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya ora usah gedhe teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Nek cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan.
Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa. Wong Arab darani pitu mergo bule iku bahasa Arabe nak ko bapak ammah, nak ko ibu khola. Paham nggih? Ponakan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang, ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponakan. Berarti kan bule mbek ponakan ngono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane. Papat ngono. Mergo bule ponakan, iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihadil ab, cek min jihadil om, ponakan cek min jihadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah khola. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Lan diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram di nikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi, ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neraka gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifuat terakhir bun swarga ya melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong itu iso oportunis sapa? Takoki pengiran, iki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Dhewe dhewe yo ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Bojom cekeli wae. Pas tawaf iku intikal madzhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madzhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama orang Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini ditunggoni wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Hen kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika ruhin ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun ruhin iso berdalih, salam ayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang
Pelakunya bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira misalnya cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokok hiper. Terus dicekel wong Turki, wahyu. Kira-kira dia kroso to ora? Wis ngajen objek. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale yo. Ruhin, Mustafa lah khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandeng wong wedok Turki ayu. Kroso gerjel to ora? Kowe objek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqihima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju loh. Mungkin uteke do mesum. Ya oke coba ono ngelek kan. Misalnya terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh, eling selawat urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nang ngono wudumu batal pisan. Kira apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhabi siapa? Madzhabi. Jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi maturnya mbek pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare mbek pamit, Mbah sepunten Mbah niki darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai koyo kula, kadang-kadang wedok iku luwih nyaman nawar kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa njuk gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah mate wong tenan. Mana iki dadi kiai yo abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemarnya rapati ayu biasa. Coba deh gede. Tapi naik levelnya ya menang levelnya wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Ben bonus. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do soleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho udah antri. Udah lagi wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong moro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti wong Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wes ngono watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bonjol kula haji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki, Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki.
Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kowe lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwablui. Nah, kene sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib, Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul ngene malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Aku sing beberapa Gusti khusus niki pokoke bebas dong Gusti. Lah nek tak wajib bayar dam mesti kecewa kan? Mau kecewa yakin. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Hak, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan nabian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan bela aku ora roh, ora merabuk kandhani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Sadok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kula bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang liburan, kadang macam. Atok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk mbek aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham. Lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab, Imanul Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas bisa syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Ojo langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Saiki kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisab Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terus dari dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, itu loh gigi. Itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi. Ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini emang bagus lah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi? Kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku ra iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ra iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho oleh iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kok kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja.
Jadi dia ngukur peparing nggak meripat tangan orang jabatan gak cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe. Meripat yo kadung. Dibang bayangno dadi merenti kan repot. Bayangno ngalim mungkin tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa iku nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu, aki-aki penduduk swarga iku al-bulhu wong goblok-goblok. Wong goblok luwih gampang syukur. Dari bangun kalau cek sih yang ditan, aku kadang iri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran, itu rombongan wali, neng tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman itu di nak rime blong piye. Iku ngerti so tuh nangge, pas macet di handrem itu tuh nangge, semangat jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai, kita nak bludung piye, pun dipikir super bah. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Dari bangun, kok enak dadi wong apa? Goblok. Kulo kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuwangen mbek Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terus hukume piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya. Tapi aku mau dadi goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Lho kan dipikir jenengan Gus jenengan kiai ini. Mate nombo. Mulane aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mate nombo wong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe ku. Radio duit proposal loros, loros kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ram larat, marat-marat no dhewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir ya nanti. Ayo jawab. Wono ruwapat tenanan ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kan gini bagus. Bapak itu anggar, bapak aku subuh kan ngaji nyemak beja-beja. Kemudian melaku bapak. Delok wong lan awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah dulu. Seneng lo kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh sing kena sing bodoh elek mau kan aku enggak. Bojone elek ra wong ayu njen ngenes. Cuma ke joger ngenes bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa kodok. Dewa kula suwun pokoke urip ning donya ku sing seneng. Nek iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah iku nambahi ilangi dosa. Nambahi aku hormat ngrumat. Ngrumat ya ibadah, sing lara ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kaya aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005 coba perkembangannya piye. Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus coban dadi kiai kan yo ora. Ora perubahane Mustofa bae. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak lho. Gak ono perkembangan.
Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksudku aku yang pengen krungu kabar Mustafa dadi mubalik kondang, taruhin, ta dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ora pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek dhuwure wis seneng. Ngono ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus yang kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue becak, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditiliki pas melarat wis ora ono sing roh. Lho malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, mbok geng Alphard. Bareng ngono ki melarat bure wong disentak-sentak mbek majikanmu, ditiliki kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditiliki atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nikmati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku semelarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nikmati wae. Wisen lho kan. Wisen lho melarat dulu aduh. Ya milih digedol-dolan ora. Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat delalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu seneng. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja. Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu. Gerutu itu gremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih gerutu itu sudah jadi hamba yang nggak benar itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua. Kayaknya kita tidak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Ki Hasyim jadi Menteri Agama. Ada Gus Wahid putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatur Rahman, keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid, ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran Ustadz itu, tidak mesti dalam fakta. Kemudian si Ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika. Fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut. Kamu diam Ustadz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha.
Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatul Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur. Ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton. Ya. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya, itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis, cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu, ada tumpengan ini bid'ah enggak ya.
Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya, itu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang, bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid. Karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya nganggarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau enggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau enggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh, saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah enggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau tidak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan.
Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya ndak habis. Torong Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras mlebu swarga. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget ya, tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa dolim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya enggak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan itu al-qari', pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qawlal layyin. Kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qawlal layyinan. Lahu qawlal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka illa antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka illa antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue siro, berhak bagi kamu, berhak bagi Anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka illa antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wah dia ka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu
kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatasya, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan. Itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila anta zakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila anta zakka. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar pencerita. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat gak jenengan itu yang ya sudah ngaji, ngatur kiai, ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini, jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam. Mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan pukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Pukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, pukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu. Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji, Pak? Dereng. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah kan. Nah, itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan nggak benar, taruh visi betul. Untungnya kok temanya benar. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih. Jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa. Ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak. Cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak kasar kan. Kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus. Yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat. Kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini. Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, ada tahunnya. Harusnya ada dong, biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, masih ulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia, kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu.
Paling enggak pas mau kiamat, terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalah. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya, terus orang itu bilang masyhur itu, ma'atatalah kabiro sholatin wala syamin wala kadza wa kadza walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah. Tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka. Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cinta. Itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum bihadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup nyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua, para pecinta. Waduh, itu kan repot. Ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya. Wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi itu. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang, kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi kasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis. Betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol koti wajin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan senang. Gitu. Makanya senang itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk senang aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet, kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat, nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama, itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi. Andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati. Apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi sarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini nganggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Tapi kalau enggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat enggak punya celana? Kan enggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul ahwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al muallim.
Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan, nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah. Karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 1 juta. Itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya, karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koreknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sedekah apa saja, yang penting perintah jenengan di mana. Ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang, kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal, yang mahal-mahal, bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'adudud Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid. Itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye gene sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana zalamna
anfusana. Itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah, apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiron. Nah, bawaannya orang mengaku dolim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi ini bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat, itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta, sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta, terus dikasih. Misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi. Itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta, uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah, bisa saja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu, cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih, bukan yang habis. Itu wata sodak kata fa'abuqoita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah, sedekah itu dari kata sedekah maknanya benar. Orang yang sering sedekah berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.